Pertanyaan yang sesungguhnya saya paham bahwa mestinya jawabannya adalah sudah jelas dan karenanya mestinya sudah segera ada penyelesaian terhadap masalah ini. Karena kalau kita kembali kepada berindonesia kita Bang Karni, dan saya kira ini adalah satu hal yang harus selalu kita segarkan kembali. Dulu para founding fathers dan founding mothers menyepakati Indonesia merdeka itu adalah bukan untuk membiarkan terjadinya sesama warga bangsa kemudian menjadi korban. Entah oleh siapa yang melakukan pengorbanan ini. Ketua MPR sudutkan Panglima TNI. Mana suara lantang Panglima TNI untuk OPM? Pangdam dan Panglima kok ngurusi baliho? Halo pemirsa, kembali Mawar Merah Indonesia mengabarkan untuk Anda. Di alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar, disepakati oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945, tegas sekali. Pemerintahan Indonesia dihadirkan dalam rangka untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itulah pemerintah dihadirkan. Dan ketika Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka, di alinea ketiganya tegas disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itulah Indonesia kita, dan kesepakatan ini adalah kesepakatan yang melibatkan unsur-unsur bangsa yang luar biasa. Ada tokoh-tokoh agama yang terlibat amat sangat intensif di sana. Saya mengatakan bahwa karenanya sejak dari awal Indonesia dimerdekakan dan menghadirkan pemerintahan itu adalah bukan untuk membiarkan rakyatnya atau bangsanya menjadi korban dari terjadinya sekian banyak persekusi, sekian banyak terjadinya penganiayaan, dan atau kemudian menghadirkan konflik antar warga bangsa. Jadi kalau kemudian sampai hari ini kita masih bertanya adakah dalangnya atau tidak, pertanyaannya kemudian di mana negara? Dan bagaimana negara melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar? Saya ingin menyampaikan kembali pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional. Untuk itu, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! Hidup NKRI! Ada Barbaju Loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Tak sukanya sendiri. Ingat ya. Ingat saya katakan. Ya, itu perintah saya. Urus perang internet. Pimpinan MPR. Mana suara lantang Panglima TNI untuk OPM? Gelora.go. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid atau HNW menyindir Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang sibuk urus ancaman perang informasi di internet dari perang lawan OPM. Sindiran ini diungkapkan HNW melalui cuitan di Twitter Minggu 29 November.
OPM sudah berkerumun, kibarkan bintang kejora, teriakkan Papua Merdeka, keluar dari NKRI, cuit Hidayat. Tapi rakyat Indonesia belum mendengar pernyataan lantang dari Panglima TNI, selamatkan NKRI, kalahkan ancaman perang yang nyata dari OPM. Jelasnya lagi, NKRI harga mati Panglima, rakyat dukung TNI atasi OPM, tegas Hidayat dalam cuitan itu. Wakil Ketua MPR ini juga menautkan berita berjudul Panglima TNI ingatkan ancaman perang informasi di internet. Seperti diketahui, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual Jumat 27 November mengingatkan prajurit TNI soal tantangan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya perang informasi melalui dunia maya atau internet. Dunia maya saat ini telah menjadi mandala perang baru, yaitu perang informasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, ujarnya. Menurut Hadi, realita tersebut harus disikapi dengan kemampuan untuk membangun dan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Itu harus dilakukan sebagaimana yang telah para taruna tempuh selama 3 bulan pendidikan di Magelang. Soliditas TNI Polri sebagai pilar persatuan dan kesatuan bangsa harus dipupuk dan dipelihara sedini mungkin, kata dia. Bentrokan senjata TNI versus KKB pimpinan Egyanus Kagoya, 3 prajurit kena tembak. Bentrokan TNI dan KKB Papua kembali terjadi. Kali ini terjadi kontak senjata selama 30 menit. Sebanyak 3 prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI diserang kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat berpatroli di distrik Nduga, Papua, Kamis 26 November 2020. Dari keterangan Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan 3, Kolonel CZI IGN Suryastawa, kontak senjata berlangsung lebih kurang 30 menit. TNI menduga kelompok penyerang merupakan KKB pimpinan Egyanus Kagoya. Berikut ini fakta lengkapnya. 1. Saat patroli di kampung Ken Dibam, Suryastawa mengatakan penyerangan tersebut terjadi di kampung Ken Dibam. Saat itu para prajurit tengah menjalani patroli rutin di kampung tersebut. Kontak senjata pada hari ini terjadi sekitar pukul 15.15 WIT di sekitar kampung Ken Dibam, distrik Kenyam, Kabupaten Duga, kata Suryastawa dalam keterangan tertulisnya Kamis malam. 2. Kontak senjata 30 menit. Kontak senjata terjadi sekitar 30 menit. Petugas keamanan membalas serangan KKB dan segera melakukan pengejaran. Pasukan yang diserang menurut Suryastawa merupakan gabungan dari Yonif R700 garing WYC. Kontak senjata terjadi lebih kurang selama 30 menit. Sampai dengan sore hari, TNI masih tetap melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut, ujar Suryastawa. 3. Prajurit TNI terluka. Dalam penyerangan itu sebanyak 3 anggota TNI terluka. Mereka adalah Serda Abriadi yang mengalami luka tembak di paha, Kopda Subair Purnomo luka tembak di pergelangan tangan kanan dan paha kanan, serta Prada Fajar Rosadi luka tembak di leher sebelah kanan. Saat ini ketiga prajurit tersebut telah dievakuasi ke Timika untuk menjalani perawatan. Sementara itu, Suryastawa menjelaskan TNI juga berhasil memukul mundur KKB. Berdasarkan informasi dari prajurit TNI yang terlibat langsung dalam kontak senjata dan bukti-bukti yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian, kemungkinan ada anggota KKB yang tertembak dan luka parah. Namun, seperti biasa, mereka dilarikan dan disembunyikan oleh rekan mereka. 4. Diduga KKB Egyanus Kagoya. Suryastawa menjelaskan pelaku penyerangan itu diduga dari KKB pimpinan Egyanus Kagoya. Kelompok tersebut dilaporkan masih melakukan gangguan keamanan kepada warga. Usai insiden itu, TNI menegaskan akan menjamin keamanan warga. TNI tidak akan pernah lelah untuk mengamankan wilayah Papua dari gangguan kelompok pengacau seperti KKB ini. Dan terus akan melakukan pengejaran kepada mereka agar Papua bisa damai dan aman. Terutama menjelang bulan damai dan kasih dalam rangka menyambut perayaan Natal 2020, pungkas Suryastawa. Kota Sorong memanas. Bintang Kejora sempat berkibar, 4 polisi terluka dilempari batu. 4 anggota polisi dan 1 wartawan mengalami luka dalam kericuhan saat unjuk rasa menyuarakan aspirasi Papua Merdeka di Kota Sorong, Papua Barat pada Jumat 27 November 2020.
Kericuhan berawal saat ratusan massa yang melakukan unjuk rasa dengan mengibarkan bendera bintang kejora dibubarkan oleh aparat kepolisian. Dikutip dari Antara, massa yang tidak terima dibubarkan langsung melempar aparat kepolisian dengan batu dan botol sehingga massa dipukul mundur dengan tembakan gas air mata. Massa yang dipukul mundur semakin brutal dan terus melempar aparat kepolisian dengan batu dan botol. Bahkan massa juga menembakkan kembang api ke arah aparat kepolisian. Dalam aksi tersebut 4 anggota polisi dan 1 orang wartawan antara foto mengalami luka akibat terkena lemparan batu sehingga dilarikan ke rumah sakit TNI Angkatan Laut guna mendapat perawatan. Kapolres Sorong Kota AKBP Ari Nyoto Setiawan saat dikonfirmasi membenarkan bahwa suatu anggota Polres, 3 anggota Brimob dan 1 wartawan luka dalam kericuan tersebut. Dia mengatakan, kericuan berawal saat kelompok massa yang menamakan dirinya West Papua Nugini yang hendak melakukan long march dari Johan Kelademak menuju kantor wali kota untuk melakukan aksi peringatan kemerdekaan. AKBP Ari Nyoto mengimbau agar membubarkan diri sehingga terjadi gesekan dan pelemparan batu hingga melukai anggota kepolisian dan juga wartawan. Kami sudah mengamankan beberapa orang terkait aksi tersebut. Situasi sudah dikendalikan, ujarnya. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.